Saudara, saya ini sejujur-jujurnya ya. Saya nggak pernah capek. Saya ini sejujur-jujurnya sering bilang begini, terutama sama Ibu Ruth kalau duduk ini ya. Saya ini malu loh. Gaji lebih besar dari Jokowi, kok kerjaan lebih enteng jauh dari dia. Dia sampai kurus kering, saya kok, ya sudahlah. Dia sampai sering kali tidak tidur. Ya, kalau saudara lihat kadang-kadang kepalanya, wajahnya itu lusuh sekali. Saya ini kok terus berbahagia. Kalau ditanya, Bu mikirin apa? Tidak ada yang saya pikirin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tahun ini Tuhan bilang begini, bekerjalah dengan 7 roh Allah. Tapi waspadai 7 roh penjegal destiny. Pembunuh raja-raja. Saudara, pemenggal rasul-rasul. Saudara, Tuhan berkata dengan sangat jelas kepada saya. Bergeraklah dengan 7 roh Allah. Bergeraklah dengan 7 matahari. Tapi waspadai 7 roh yang memenggal rasul-rasul. Saudara, karena itu tadi pagi kita sudah bahas 3. Saya bahas lagi 4 saat ini. Tapi ini jaminannya dulu. Mari kita baca bersama-sama supaya jaminannya kita terima semuanya. Walaupun di awal tadi kebaktian pertama sudah kita bacakan. 3, 2, 1. Sampai masa tuamu aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil orang yang melaksanakan putusanku. Aku telah mengatakannya. Maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya. Maka aku hendak melaksanakan. Saudara, pada waktu tadi saya khotbah yang pertama, duduk di situ, tiba-tiba keputusannya sampai. Saudara, kita akan pindah di gedung baru. Saudara, 5 menit dari sini, saudara, dan pasti akan segera terjadi. Saudara, gedungnya akan muat 1.000, tapi kalau direnovasi nanti pertama akan muat 1.000, saudara ya. Tetapi kemudian nanti renovasi akan muat 1.500. Saya percaya sesuatu yang besar Tuhan akan pelihara dan berikan buat saudara. Keputusannya sudah sampai. Sementara saya khotbah, saya minta Pak Fendi nanti tolong share log. Kasih ada fotonya dari atas, mungkin pakai Google saudara ya. Dan tulis di situ harganya, tulis di situ butuh uang berapa buat renovasi. Loh kan harus dijarah nanti. Jadi nanti keluarkan, selama saya khotbah sudah harus muncul selesai khotbah ya. Untuk dijarah dengan sangat jelas. Oke, saudara, dan Tuhan itu berkata sampai keputusan. Hari-hari ini saya tidak tahu dalam hidupmu berapa banyak yang saudara belum jelas. Jodoh belum jelas, kerjaan belum jelas, destiny belum jelas. Tuhan bilang tidak bisa mundur lagi. Tahun ini semua keputusan akan sampai. Mari belajar tangkap keputusan-keputusan Tuhan. Dan belajar menjadi pelaksana-pelaksana. Amin. Saudara, apapun janji-janji. Ada janji lawatan, ada janji saudara mungkin makmur, kelimpahan. Saudara mau jadi konglomerat. Tahun ini Tuhan melaksanakan. Karena itu tangkap. Dan kemudian yang satu yang Tuhan itu guyon sama saya gini. Bilang sama semua. Kalau mereka capek untuk mengerjakan pekerjaanku. Kalau mereka capek karena mereka melayani. Kalau mereka capek karena mereka ada di destiny. Maka berarti mereka jalan sendiri. Dan bukan Tuhan yang menggendong. Dengarkan baik-baik. Saudara, Tuhan bilang, kamu berapa tahun? Saudara, saya mulai
pelayanan dari umur 12 tahun. Hari ini 55, saudara ya. Saudara, Tuhan bilang, kamu di pelayanan capek gak? Enggak. Saudara, saya ini sejujur-jujurnya ya. Saya gak pernah capek. Saya ini sejujur-jujurnya. Sering bilang begini, terutama sama Ibu Ruth kalau duduk ini ya. Saya ini malu loh. Gaji lebih besar dari Jokowi, kok kerjaan lebih enteng jauh dari dia. Dia sampai kurus kering, saya kok, ya sudahlah. Dia sampai sering kali tidak tidur. Ya, kalau saudara lihat kadang-kadang kepalanya, wajahnya itu lusuh sekali. Saya ini kok terus berbahagia. Kalau ditanya, Bu mikirin apa? Tidak ada yang saya pikirin. Saya ini selalu mikir gini ya, mikirin duit. Lawang saya tidak bisa datangin duit kok. Buat apa? Kan lebih baik deklarasi selesai sudah toh. Saudara mikirin saudara berubah. Wong saya juga tidak bisa menobatkan. Terus buat apa saya mikirin? Saudara bikin planning. Lawang saya juga tidak bisa kok. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul tidak? Kan lebih baik nunggu aja toh. Ini salah satu yang Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya. Ya. Jadi jangan syok dan jangan capek. Karena Tuhan yang menggendong. Amin. Percaya Tuhan yang menggendong. Kalau saudara tahu Tuhan yang menggendong itu exciting. Saudara di awal tahun saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau buat Mahanaim, pokoknya semua yang di bawah pasukan terdahsyat. Langsung juklak, langsung semuanya keluar. Tuhan bilang ini sebelum 7 Juni, Tuhan bilang begitu ya. Taklukkan 6 negara. 6 benua, bukan 6 negara. Taklukkan 6 benua. Setidaknya setiap benua yang aku tunjuk harus 1 negara. Boleh 2, boleh 3. Saya langsung senyum. Oke. Tuhan bilang yang pasti Amerika akan ada dan Cina tidak boleh dilewatkan. Saudara, Vatikan tidak boleh dilewatkan. Sip, mantap saya bilang. Kemudian Tuhan mulai bilang lagi. 9 November 2023. Ibadah perdana di gedung pesawat tempur. Amin. Enak toh. Saudara jelas. Saudara belum selesai. Ini saya belum mau ngomong sebenarnya di mana. Tapi karena bicara tentang gak usah bikin saudara ya. Aduh panjang lebar. Biarkan Tuhan. Ada satu yang kalau saya ngomongin rada deg-degan nanti semua. Karena Tuhan bilang begini. Aku mau sampai Juni di 38 provinsi. Setiap provinsi buat KKR 10.000 orang. Tahu kan? Diem kan? Tuhan bilang gini, 10.000 itu mau sekali 10.000 selesai, enggak apa-apa. Tapi saudara mau cicil gini ya, 2.000, 2.000, 2.000, boleh. Pokoknya di setiap provinsi. 38 provinsi sebelum 7 Juni. Angkat semua karena ulang tahun pasukan terdahsyat 7 Juni. Tuhan bilang buat 10.000 di setiap provinsi. Saya tinggal bilang siap. Adapun Tuhan mau cepat bangun, hayu, dong duitnya dari Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa dia menggendong, saudara tidak usah khawatir. Saya tadi barusan guyon sama pasukan Semarang. Saudara, pasukan Semarang itu baru dan ya pokoknya orangnya polos-polos dan lucu-lucu dan penakut. Saudara, dan Tuhan itu waktu mereka minta didoakan di awal tahun, Tuhan ngomong begini. Suruh mereka buat KKR di awal tahun 2000. Tanda bahwa mereka tidak terus biasa-biasa. Tapi mereka menjadi besar. Saudara, dan saking takutnya. Tapi Tuhan juga tahu hati mereka. Mereka minta tanda. Dia bilang begini. Tuhan tandanya kalau ada ballroom hotel yang muat 2.000 memberi gratis. Maka berarti kami buat KKR. Loh enak ya saudara. Minta tandanya itu pinter. Loh yang paling mahal itu kan biasanya ballroomnya kan. Saudara, mereka minta tandanya itu. Saudara, dan sekali lagi Tuhan kita itu Tuhan yang menggendong. Saudara, tiba-tiba ditelepon dibilang begini.
silahkan pakai di ballroom hotel. Asal tidak Sabtu Minggu, silahkan pakai. Saudara, dan tanggal 26 nanti mereka mau buat, tapi itu pun sudah oke loh saudara. Nanya gini ke saya, Bu beneran bisa? Ya bisa lah. Beneran jadi? Ya jadilah. Karena Tuhan sudah membuka jalan. Saudara, kalau Tuhan menggendong itu enak. Tidak ada yang susah. Saudara, kemarin buat ke Amerika dan Kanada, Tuhan bilang kamu duduki. Kamu dan Joshua yang pergi untuk duduki. Terus Tuhan langsung jelas. Tuhan bilang perang gak usah terlalu banyak karena sudah diselesaikan sama Daniel Ferry, Bunita, PPJ dan sebagainya. Tapi waktunya kamu membuat penetapan. Dan waktunya kamu membuat penyembahan open air. Tuhan bilang. Karena itu yang mereka perlukan. Detail saya gak cerita, nanti kepanjangan. Terus Tuhan bilang ini, buat tour. 50 orang aja. Karena dan harus orang-orang yang lapar dan haus. Untuk menjarah, membawa pulang semua berkat Amerika ke Indonesia. Saudara, diumumkan dalam 1 jam sudah 60 orang daftar. Saudara, sampai hari ini sudah 200 orang daftar. Loh, kalau Tuhan itu sesimpel itu loh. Saudara bilang, Bu 200-nya berangkat. Enggak. Tenang, nanti akan saudara tanyakan Tuhan. Pokoknya saya enggak mau lebih dari 50 kayak kata Tuhan. 50 tahun Yobel. Nah, tapi sampai hari ini yang daftar sudah 200. Saudara, nanti kan ada seleksi lagi yaitu visa, saudara ya. Tetapi saya melihat, loh kalau Tuhan itu sesimpel itu. Terus kemudian saya ini cuma guyon, mereka ini semua semangat. Semangat, mereka bilang ini, Bu saya pokoknya harus ikut, saya merasa api gelora di sini. Saya bilang oke. Terus saya guyon gini, pokoknya nanti siapa DP duluan, siapa ikut. Saudara, mereka itu berlomba mau transfer 30 juta. Saya bayar sekarang juga Bu katanya. Pokoknya 30 juta. Loh, saya bilang harganya aja enggak tahu saya. Saudara, mereka ya DP dulu. Saya bilang kalau kelebihan buat ibu. Kalau kurang saya tambah. Loh enak enggak saudara? Loh ini kalau saudara kita digendong Tuhan. Enggak saya terima. Saya bilang no. Saya mau tahu siapa yang Tuhan tetapkan untuk berangkat. Tetapi saya cuma mau kasih contoh. Ini loh kalau ikuti rencana, waktu, gaya, cara Tuhan. Tidak ada yang susah. Sesimpel itu. Digendong Tuhan. Tahun ini apapun pekerjaanmu. Dari bikin KKR sampai bikin pabrik. Dari beli gereja saudara ya, sampai saudara mungkin saudara bikin saudara yang namanya lawatan, ledakan kemuliaan. Mungkin ada kesembuhan ilahi di bangsa-bangsa. Sekali lagi biarkan Tuhan menggendong saudara. Yang kedua saudara, Tuhan yang menjamin. 2 Tawarikh 20 ayat 22-25. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 nanti Mahanaimnya ganti Hancin ya. 3, 2, 1. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuatlah Tuhanlah penghadangan terhadap musuh. Sehingga Hancin aman, Indonesia aman. Lalu Indonesia dan orang-orangnya turun untuk menjarah. Mereka menemukan banyak tanah, mobil, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak dari apa yang mereka dapat bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara, yang kedua Tuhan bilang begini, tahun ini hadapi apapun dengan sorak-sorai dan nyanyian. Ini clue, ini janji, ini jaminan, ini kunci, ini mastercardnya. Bisa ngerti? Menguangkannya tahun ini gak pakai nangis-nangis. Menguangkannya, mastercardnya adalah apa? Sorak-sorai dan pujian.
Tapi khusus 7 hari. Tuhan bilang dari hari Sabtu sampai Sabtu depan. 7 hari Tuhan bilang jarah. Kebutuhanmu sepanjang tahun ini. Saudara, saya bilang Tuhan, kami boleh jarah apa? Apa aja. Jiwa-jiwa. Tuhan bilang jangan lupa jarah yang ilahi. Tuhan bilang gudang di atas saya, pengen kalian lari semangat. Dan ambil. Ada gudang permata, ada gudang karunia, ada gudang kesembuhan ilahi, ada gudang organ-organ di atas. Saudara, jarah. Tuhan bilang ini, kenapa aku pakai kata jarah? Jarah itu artinya semangat, gak pakai bayar, ngambil. Tuhan bilang di atas itu biasanya harus bayar. Ini gak usah bayar. Asal kamu semangat sorak-sorai. Ambil, Tuhan bilang. Free. Tapi juga jarah kekayaan orang fasik. Upah sundal. Saudara, seorang teman saya bersaksi. Dia itu sempat marah sama saya. Karena dia bilang gini, kok ngajarin gak bener. Menjarah harta orang lain. Tapi kemudian Tuhan bilang gini, ya kalau kamu tidak dapat, ya enggak apa-apa. Enggak mau, ya enggak apa-apa. Tapi coba kalau kamu mau, lakukan. Coba aja. Saudara, dan dia itu berkata, oke, saya jarah. Padahal enggak percaya loh saudara. Ini dalam masa pencobaan atau percobaan. Dia bilang begini, Tuhan kalau ini suaramu dan kalau Ibu itu benar enggak sesat, saya mau ikut menjarah. Saudara, dia punya bos, nama tidak saya sebutkan. Dan dia tahu korupsi banyak. Saudara, main banyak hal lah saudara ya. Saudara, dunia gelap itu siksaknya banyak. Saudara, dan dia bilang ini, saya jarah uang bos saya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dia cuma ngomong begitu loh. Besoknya bosnya panggil bilang begini, saya ini lihat kamu kerja semangat, kok enggak pernah saya berkati ya. Terus dia bilang gini, ini cek kosong, bawa buat beli mobil baru. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dia bilang kamu pilih mobil apa saja, tinggal kamu tulis seharga mobil, dah kasih aja. Saudara, dan dia saya bilang begini, Bu ternyata enggak salah. Ternyata Tuhan sangat ingin kita itu mengenjarah dengan sukacita. Nah di sini mukanya ini masih enggak percaya nih, sama. Saudara, kalau menjarah itu orang ini pintar sih. Dia menjarah dekat dan sasarannya itu jelas. Ya, dia tahu bosnya rada begitu ya. Dia jelas, aku jarah uang bosku. Jelas saudara ya. Saudara, semua uang fasik, semua yang gak benar, aku jarah. Saudara bayangin langsung dapat cek mobil baru. Dia sampai bilang begini, Bu, dan sejak itu saya baca di Alkitab. Ternyata banyak ayatnya. Tentang menjarah itu banyak. Banyak saya bilang. Itu Alkitabiah. Hati Tuhan berkata, nak, terlalu banyak barangmu dicari, dicuri, diambil iblis. Kenapa tidak waktunya kita kalahkan iblis dan kita ambil punya kita? Karena seluruh dunia is yours. Karena Tuhan memberikan kepada orang-orang yang dikasihi. Amin. Nanti menjarah dengan benar. 7 hari saudara punya waktu. 7 hari ya. Oke, sekarang kita akan masuk. Saudara, Tuhan bilang selama 1 tahun ini, mari libatkan Roh Kudus lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Saudara, ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 16. Dan aku meminta kepada Bapa, ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak mengenal dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Saudara, saya ambil satu ayat aja setiap kali karena kalau tidak nanti kelamaan. Tapi saudara, ini syaratnya. Yang dikatakan yang pertama saudara, menyatulah dengan roh kebenaran. Tahun ini akan banyak informasi menyesatkan. Tahun ini akan banyak jebakan. Tahun ini apa yang kita pandang nih bagus ya. Dalam sekejap hancur. Tahun ini yang kita anggap saudara nothing. Begitu disentuh rohnya. Itu akan jadi pohon besar dan ajaib. Persoalannya. Engkau tidak akan pernah tahu kebenaran. Kalau engkau tidak menyatu dengan roh kebenaran. Yaitu Roh Kudus. Bahkan iblis pakai Alkitab. Bukankah Yesus dicobai dengan iblis pakai Alkitab, pakai firman? Betul. Karena itu tahun ini saudara tidak bilang ini, saya sudah baca Alkitab. No. Belum cukup. Saudara harus bilang roh kebenaran. Holy Spirit. Buat aku menyatu. Tapi untuk itu dia nggak bisa. Kalau dia tidak boleh mengobrak-ngabrik hidup. Kalau kita mau menyatu dengan roh kebenaran. Bolehkah dia mulai mengacaukan kesombonganmu? Bolehkah dia mulai saudara mengurusi pemberontakanmu? Bolehkah dia mulai ngomongi saudara ketidakteraturan dalam hidupku? Boleh. Dia akan mulai saudara membenarkan kita semua. Karena namanya saja roh kebenaran. Dan yang kedua saudara, Tuhan mau kita mengenal dia. Karena kalau saudara tidak mengenal dia, saudara tidak bisa melihat dia. Dan saudara tidak akan bisa benar-benar menyatu dengan dia. Saudara, untuk mengenal itu butuh every day. Setiap saat. Setiap saat. Saudara bayangkan ya, kemarin itu 34 provinsi saudara datang dan mereka itu rata-rata pasukan. Rata-rata dengerin saya khotbah. Rata-rata. Tetapi ya, mereka tuh hampir semua bawa oleh-oleh saudara. Itu pun masih miss. Beberapa bawa oleh-oleh apa? Pia duren. Saudara masih miss. Saudara kenapa? Nggak kenal. Saudara beberapa bawa oleh-oleh itu ya. Babi hong saudara. Nah ya saudara tahulah, mengertilah maksudnya ya. Saya suka tapi saudara ya. Saudara beberapa saudara memberikan saya saudara dodol. Ya. Saudara ada yang memberikan saya saudara jenang. Ya. Wah pokoknya segala macam lah. Dan saya senyum saudara. Karena ini ngomong jujur ya. Persembahan mereka 90%. Tidak ada yang saya suka. Itu bukan makanan saya. Walaupun saya bisa makan. Padahal ada di tempat-tempat mereka yang saya suka. Tapi tidak dibawain. Karena apa? Tidak kenal. Jadi banyak orang merasa kenal Roh Kudus. Tapi sebenarnya miss. Mereka tidak tahu yang benar-benar kenal. Tapi yang ajaib, hari itu saudara, saya itu diundang ke Gorontalo. Dan Gorontalonya bukan di kota ya. Muasok Blesek. Saudara, tapi orang ini tuh sederhana, pendoa sederhana loh. Saudara, dia bilang begini, Bu, di situ tempatnya semua ikan. Saya bilang nggak apa-apa, saya suka banget ikan. Saudara, padahal dia nggak terlalu suka, tapi saya bilang saya suka. Kalau ikan fresh saya suka lah. Saudara, dan dia bilang, Bu, di situ makanannya ya cuma sayur. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Oke, saya suka. Saya ngomongnya begitu. Tapi kemudian dia doa.
Saudara, waktu dia doa, Roh Kudus itu bisa ngomong begini. Cari salad buah. Resepnya cari, buat. Kasih dia salad buah. Saya sampai, pada waktu sampai sana, saudara masuk ke desa, dia itu sepanjang jalan, kita naik mobil Xenia biasa, di jalan tuh ada kulbok kecil dari styrofoam. Saya mikir ini apa ya? Kok nggak ditawarin ke saya gitu ya kulboknya. Saya pikir kan isinya es, saudara ya. Saudara, isinya RS. RS-nya dikasih tapi tidak diambil dari kulboknya itu. Saudara, esnya juga dia sudah bekuin. Terus begitu sampai, saudara jam makan siang sampai, dia bilang begini, Bu maafkan saya ya. Ibu disiapin sih ikan bakar sama nasi. Tapi kok aneh ya Bu, Tuhan itu suruh saya buat salad buah. Saudara, terus dia keluarkan, dia bilang, kalau ibu berkenan ibu makan ini, tapi kalau ibu mau double sama nasi juga boleh. Kalau ibu mau makan salah satu dan ini nggak dimakan, kalau ibu nggak suka saya salah dengar, ayo jujur. Saudara, dan saya buka, saya penggemar salad buah yang itu. Saudara, buat salad buah pun khusus. Saya tuh penggemar yang pakai keju, yang buahnya tertentu, pokoknya adalah. Saudara, dan dia dengar jelas. Dia sampai dengar jelas gini, Ibu Iin tidak suka buah ini. Dia sukanya buah ini. Itu didikte sama Roh Kudus. Waktu saya makan, saya bilang ini salad buah terenak di dunia. Karena persis. Banyak orang salah satu yang gak tahu. Saya itu gak suka salad buah kalau dicampur apel. Padahal seluruh salad buah biasanya selalu pakai apel. Saya nggak suka, saya nggak terlalu suka. Dan orang itu bisa dengar gini, bikin salad buah, jangan dicampur apel, campur jeruk mandarin kaleng. Dan kalau sudah tahu itu kalau saya yang bikin sendiri dan buat saya sendiri, wajib ada jeruk mandarin kaleng, bukan jeruk mandarin asli. Sampai segitunya. Saya waktu makan saya sampai ketawa, saya bilang gini, Tuhan, ada orang yang bisa dengar detail. Ada orang yang gak bisa dengar sama sekali. Tapi cara dia dengar detail membuktikan dia kenal Roh Kudus. Walaupun dia pendoa desa, ada di sebuah kota terpencil. Hari ini kita pelayan. Kita mungkin kerja di restoran, kita kerja di pabrik, kita kerja di kantor. Apakah kita kenal Roh Kudus sedetail itu? Apakah kita dengar? Karena dia sangat mengenal kita. Tapi apakah kita juga kenal dia? Apakah kita juga bisa kenal detail? Saya belajar, saudara. Walaupun ke bangsa-bangsa, saya akan tanya detail. Tugas tahun ini beda dengan tugas tahun lalu. Tugas tahun lalu. Tahun lalu. Sekali lagi. Kenali Roh Kudus, jalan detail dengan dia. Sekarang kita masuk 4 roh yang akan memotong, memenggal. Dan kita mau berkata kita kenali supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Amin. Kita bukan orang-orang yang tergoyahkan, kita bukan orang-orang yang digagalkan, kita orang-orang yang menghabisi roh ini. Saudara, yang pertama adalah Bilial. Saudara, ayatnya itu mengerikan sekali. Yang pertama dikatakan gini, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Bilial? Saudara, kalau sampai gereja tidak bisa bedain antara Belial dan Kristus, maka itu berarti Belial sangat mirip dan sangat banyak menyesatkan orang, anak
anak Tuhan. Betul? Sampai Paulus tuh bilang, ya, persamaan apa? Sampai kamu gak bisa lihat. Saudara, ini bahaya banget. Saudara, yang kedua ayatnya dia bilang gini, Ulangan. Ada orang-orang dursila tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Kata orang-orang dursila dalam terjemahan yang lain dikatakan gini, ada mereka yang dihinggapi dengan Belial di tengah-tengahmu dan mereka telah berhasil menyesatkan hampir seluruh kota. Sudah bayangkan bahayanya. Dan saya langsung saja karena waktu. Saudara, Belial itu artinya dursila. Saudara, artinya worthless, tidak ada harganya. Dan artinya tidak mau ada di dalamku. Perkataan yang selalu diawali di mana saudara itu kena roh ini akan berkata gini. Saya tidak perlu orang lain karena saya cuma perlu Tuhan. Kelihatannya bagus kan? Saya enggak butuh dengar dari orang lain. Karena saya cukup punya Tuhan. Saudara, nanti pada waktu engkau mulai dididik, kau akan bilang begini. Menurut saya Tuhan bisa bicara sama saya. Dan saya enggak butuh orang lain untuk mengatur hidup saya. Saudara, ini awal ketika roh itu masuk dalam hidup. Kalau saudara mengiyakan, roh ini tiba-tiba kayak jaring laba-laba, ngikat. Kalau roh itu masuk, saudara akan berkata, seluruh Alkitab bahkan Yesus butuh menundukkan diri pada Yusuf dan Maria. Saudara jawab, bahkan Daud butuh menundukkan diri pada Samuel. Bahkan Samuel harus tetap tunduk kepada Eli yang sangat ngawur itu. Untuk mendapat warisan kenabian dan keimaman. Karena tidak ada satupun yang tidak pernah bisa tunduk. Bisa melawan iblis dan bisa naik ke atas. Saudara, Belial ini akan membuat saudara tiba-tiba, ini ciri lain supaya saudara ngerti ya. Kalau saudara itu liba-liba merasa gini, deklarasi apa sih gunanya? Perang apa sih gunanya? Saudara tiba-tiba melihat roti profetik, saudara merasa gini, buat apa sih roti-roti kayak begini? Itu saudara kena, pasti. Dan tiba-tiba engkau tidak akan menghargai yang ilahi. Dan kau akan mengejar yang worthless, tidak ada artinya. Kau akan mengejar nama. Engkau akan mengejar, saudara ya, pendapat orang. Engkau akan mengejar yang namanya uang. Tiba-tiba buat engkau yang penting adalah misalnya ya ditepukin tangan. Semua value-mu tiba-tiba kebalik. Kalau Alkitab berkata value menghamba, ya, itu membuat kita tinggi di hadapan Tuhan. Karena ayatnya jelas, siapa menjadi yang paling kecil, maka dia menjadi yang paling besar. Betul kan? Tapi Belial akan membalik. Kamu bertahun-tahun gak dianggap, udah keluar aja. Belial akan membalik semuanya. Kata Belial itu selain dursila, tidak mau menerima kuk. Saudara, worthless, artinya juga saudara pemberontak sejati. Saudara, dan Tuhan bilang tahun ini akan ada Belial yang coba menyusup dan membelokkan para bintang. Nanti kalau pemimpin saudara muda, dia akan bilang begini,
Ngapain tunduk? Dia jauh lebih muda dari lu, dia kurang pengalaman. Nanti kalau pemimpin saudara jatuh dalam dosa atau punya kelemahan, itu pemimpin lo gak bisa nilai ya. Kita yang waras saja dong. Kita jangan diperbudak sama pemimpin kita. Saudara, saya berdoa. Bilial ini, saya itu melihat banyak orang, saudara. Pada waktu saya SMA, saudara, saya memutuskan menundukkan diri sepenuhnya pada ayah saya. Terus sehingga hari itu saya memutuskan sama sekali gak pernah nonton. Saudara, yang gak pernah saudara bisa dugem atau dipanggil ulang tahun. Karena dipanggil ulang tahun itu selalu Sabtu dan Minggu. Sedangkan Sabtu dan Minggu kami ada persekutuan. Sampai semua teman saya bilang, lu tuh bodoh banget sih. Hidup cuma sekali, masa ulang tahun 17 saja kamu gak pernah datang ke satu orang pun, dan saya juga tidak merayakan. Saudara, pada waktu saya ke Belanda, belum apa-apa Tuhan bilang begini, tundukkan dirimu. Saudara, dan yang Tuhan suruh saya untuk menundukkan diri, pemimpin saya itu baru 3 tahun bertobat. Tahu firman aja enggak. Saudara, gak tahu kepemimpinan, gak pernah mimpin apapun. Saudara, dan Tuhan bilang tundukkan dirimu. Setiap kali dia mau khotbah, saya buatin 5 macam khotbah. Dan saya bilangnya begini, Pak, ini memberkati saya. Biar Bapak bisa ikut menikmati. Nanti dia pasti ramu dari 5 itu jadi khotbahnya dia. Kalau rapat, saya akan cek semua keberadaan. Saya beresin di bawah. Saya selesaikan semua. Saya bilang sama dia, Pak, ini kondisinya. Ya gini, menurut saya solusinya begini, tapi terserah Bapak. Singkat cerita, dia tinggal ketok palu. Kalau saudara kenal Pak Agung dengan dekat, Pak Agung berapa kali dia bilang, enaknya sama Panglima, dia kerja, saya gunting pita, saya ketok palu. Saya punya prinsip, di atas saya ya boleh merubah semua 100 kali. Tapi saya akan siapkan terbaik buat dia. Tapi saya gak akan komen. Misalnya dia bilang gini ya, saudara sudah saya siapkan, terus dia bilang gini, rubah ini, siap. Saya akan rubah dari 0. Saudara, dia bilang 10 kali pun ganti, saya akan layani 10 kali. Kadang-kadang itu ya sudah ganti 10 kali, nanti ujungnya balik ke rencana saya semula. Dan buat saya gak apa-apa. Itu sudah bagian saya. Dan setiap kali orang bilang gini, bodoh banget sih. Harusnya elu yang mimpin. Ya, bodoh banget sih, kenapa sih kamu melakukan itu? Karena Tuhan ngomong begini. Tanpa proses ini, kamu gak pernah bisa jadi besar. Pada waktu ketemu Pak Agung, Tuhan bilang begini, tundukkan dirimu sekali lagi. Dan hari ini Tuhan percayakan sangat banyak. Hampir seluruh dunia. Saudara, hampir ya, saya ini kadang-kadang sampai takut. Karena apapun yang saya katakan pasti jadi. Saudara, pada waktu itu mau terjadi, saudara ya, kematian. Orang sudah prediksi bahwa akan terjadi, saudara, yang namanya extreme winter. Dan kematian di Inggris dimanapun akan banyak. Dan begitu saya dengar, saya batalkan. Saudara, hari ini coba dengar. Hampir-hampir gak ada banyak kematian. Saudara, begitu saya dengar di Amerika ada badai. Saudara, saya batalkan, hari itu juga berhenti. Sampai saya bilang begini, Tuhan, saya ini kadang-kadang ngeri. Dengan otoritas yang kau buat dalam hidup saya. Dan Tuhan bilang, banyak orang tidak pernah lolos dengan roh Belial. Padahal penundukan, itulah yang membuat mereka punya otoritas. Naik, disempurnakan, mencapai puncak destiny. Saya berdoa saudara menangkap ini.
Saudara, yang kedua, roh ketakutan akan iblis menyebar. Saudara, kita tahu roh ketakutan pernah berhasil di dalam COVID membunuh jutaan orang. Saudara, roh ketakutanlah yang membunuh banyak orang. Tiba-tiba dengar kena COVID sesak. Bukan karena COVID-nya, saudara, tapi roh ketakutan. Saudara, dan ayat ini saya bacakan satu. Maka bangsa ini takut dan gemetar. Mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami. Maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati. Saudara, roh ketakutan ini kelihatannya baik ya, kelihatannya sopan. Tapi roh ketakutan itu membuat bangsa Israel terpisah dari Allah. Dan roh ketakutan yang sama akan bilang begini, jangan terlalu ekstrim. Nanti duitmu habis. Jangan ya, terlalu banyak anakmu ikut Batra. Nanti gak suka sekolah. Jangan ya, anakmu itu ya pelayanan. Mau jadi apa dia? Saudara-saudara bisa lihat anak-anak saya. Mereka pelayanan dari kecil, dari umur 4 tahun. Dan mereka jadi yang terbaik hari ini. Betul? Saudara, mau Joshua, mau Stephen, mau anak-anak saya yang lain. Semua yang pelayanan dari kecil. Saudara, Kesia itu hampir gak pernah saudara ya belajar di rumah. Jadi sembari KKR, sembari kalau lagi khotbah dia juga belajar dan buat PR, saudara. Gitu-gitu S3, double degree loh saudara. S3-nya aja double degree. Saudara, dokter di usia saudara ya. Kesia dan Joshua tuh dokter di usia 24 tahun. Saudara, sekali lagi. Tapi saudara takut akan membuat saudara tiba-tiba gini. Berhenti menabur, berhenti pelayanan, berhenti buat KKR. Saudara berjarak dengan Tuhan. Saudara tidak berani bersaksi karena diomongin orang. Saudara tidak berani mengambil langkah iman. Saudara tidak berani radikal. Dan yang mengerikan, Alkitab berkata penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Ibu Ruth suka guyon. Dia bilang, kenapa tidak pemarah ya yang gak masuk kerajaan surga. Saudara, dia bilang karena pemarah tuh kelihatan. Jadi begitu marah pasti orang bilang gini, wih marah nih ya, nanti gagal. Jadi bertobatnya juga harus kelihatan. Tapi penakut itu tidak kelihatan. Jadi seringkali tidak bertobat juga tidak kelihatan. Jadi ujungnya tidak masuk ke dalam kerajaan mau. Kerajaan surga, hati-hati. Saudara, roh yang ketiga adalah roh kekacauan. Saudara. Dan saya mau saudara waspada sekali. Ayatnya berkata, Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan. Akibatnya Mesir serba salah. Terhuyung-huyung seperti orang mabuk yang terpleset di atas muntahnya sendiri. Saudara, kalau ya, yang ke bawahnya juga keren banget. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Jadi banyak Allah yang gak benar. Tanpa ajaran para iman, tanpa hukum. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Jadi pergi pulang aja gak selamat, saudara. Saudara, dikatakan karena terdapat apa? Kekacauan yang besar. Saudara, roh kekacauan itu bisa tubuh jiwa roh. Kalau saudara mulai bangun pagi saja sudah stres, ini roh kekacauan. Jiwamu tiba-tiba kacau. Kalau di rumah ya, suami tidak bisa mengasihi istri. Istri mendadak mau jadi kepala. Suami minder dan iya takut istri. Ini roh kekacauan. Dan berkat tidak bisa turun. Berkat tidak bisa turun. Saudara, kalau tiba-tiba nih ya, hatimu ini galau. Setiap kali mau pelayanan galau. Setiap kali mau kerja galau. Ya aduh, kerja gak enak, di rumah gak enak. Itu roh kekacauan. Saudara, kalau tubuhmu tiba-tiba sakit semua. Kalau saudara bangun tidur,
bukannya seger, turun ke bawah aja, kaki sakit, badan sakit, kepala sakit, itu roh kekacauan. Karena kalau saudara beres, tubuhmu beres, hidupmu beres, makanmu beres, semuanya beres, saudara bangun itu dengan joy, yes. Tidak pikirannya seger, fresh. Badan itu semua kayak punya energi. Loh, Alkitab janjinya limitless energi, betul? Dan roh kekacauan akan membuat pekerjaanmu gagal, pelayananmu gagal, semua gagal. Yesaya pasal 49. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk menyatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu,
Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat Allah Yakub. Yesaya pasal 50. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya pasal 51. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden,
dan padang belantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan akan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis, isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuhan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Yesaya pasal 52. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah,
hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.